Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Septiana dari program studi akuntansi Lembaga Keuangan Syariah kelas 1B Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita masukkan data responden. Lalu pada format bagian tipe diganti menjadi string. Langkah berikutnya pada bagian measure diganti menjadi nominal, ubah menjadi desimalnya menjadi 0. Kita tunggu dulu. Selanjutnya untuk item 1. Untuk item 1 desimalnya diubah menjadi 0. Pada bagian value ditambahkan format sesuai dengan soal, lalu measure-nya diubah menjadi scale. Item 2 juga sama, kita tulis dulu item 2. Selanjutnya ubah menjadi 0 desimalnya. Pada bagian value sama seperti item 1, measure-nya diubah menjadi scale. Item 3, desimalnya diubah menjadi 0. Pada bagian value-nya sama seperti yang atas. Item 4 juga sama. Ini item 5. Selanjutnya juga total, ada total atau item 5 sama seperti atasnya. Bagian value juga sama. Ganti scale. Selanjutnya untuk bagian total, desimalnya diubah menjadi 0, lalu measure-nya diubah menjadi scale. Selanjutnya kita beralih ke data view, masukkan data yang sudah disalin dari soal. Kita tunggu dulu, kita masukkan datanya dulu. Nah, datanya udah masuk semuanya. Selanjutnya kita klik analyze, correlate, verified, lalu pindahkan datanya dari kiri ke kanan. Nah, ini hasilnya untuk uji validitas. Untuk interpretasi uji validitas yaitu tidak ada satupun item yang memiliki nilai korelasi kurang dari 0,3 terhadap skor total. Semua nilai korelasi berada pada rentang 0,910 hingga 0,987 yang termasuk kategori sangat tinggi. Semua item valid karena nilai korelasi lebih dari 0,3 dan signifikan pada level 0,01. Tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki, semua item dipertahankan. Lalu untuk uji reliabilitas, klik analyze, scale, reliability analysis, lalu masukkan variabel item pertanyaan yang akan diuji, lalu klik OK. Itu dia hasilnya. Selanjutnya untuk interpretasi dari uji reliabilitas dengan hasil crown batch alpha 0,967 dengan banyak 5 item. Ini menunjukkan bahwa reliabilitas yang sangat tinggi. 5 item dalam kuesioner sangat konsisten secara internal, artinya mereka mengukur konstruk yang sama secara stabil. Tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki dari segi statistik. Lalu kita masuk untuk uji regresi, masukkan bulan, lalu bagian type diganti string, desimalnya 0, measure diubah menjadi nominal. Untuk biaya iklan, desimalnya diganti 0, measure-nya diganti scale. Penjualan, desimalnya diganti 0, measure-nya diubah menjadi scale. Setelah itu kita ke data view, masukkan datanya. Masukkan semua datanya, habis itu klik analyze, regression, linear, lalu pisahkan data dependent dan independennya, lalu klik OK.
Inilah hasilnya. Selanjutnya untuk interpretasi dari uji regresi yaitu konstata dari 13,784 berarti jika biaya iklan X bernilai 0 maka rata-rata penjualan per bulan atau Y diprediksi sebesar 13.784 dibulatkan menjadi 14.000 unit. Ini bisa diartikan penjualan tanpa biaya iklan. Koefisien X 0,801 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya iklan 1 juta akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 atau dibulatkan menjadi 800.000 dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, kedua variabel independen atau biaya iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Pengaruh biaya iklan terhadap penjualan sangat kuat. Prediksi jika X sama dengan 45 juta, Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikalikan 45. Hasilnya 49,829 dibulatkan menjadi 50. Jika biaya iklan sebesar 45 juta, maka perkiraan penjualan sebanyak 50.000 unit. Menurut saya, model ini cocok digunakan untuk dasar pengambilan keputusan karena terhadap hubungan positif yang cukup kuat antara biaya iklan dengan kenaikan penjualan. Semakin tinggi biaya iklan, semakin tinggi pula penjualan yang didapatkan. Itu dia penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.